Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uludin. Saya akan menceritakan kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 580 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Khotomah binti Hashim. Nama asli Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rafa bin Abdullah bin Riza bin Kurs bin Riza bin Adi bin Ka'ab. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 608 Masehi saat berusia 27 tahun. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, masa pemerintahannya disebut dengan Fatahut Islamiyah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 10 tahun, yaitu pada tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau meninggal pada tanggal 1 Muharram tahun 23 Hijriah karena dibunuh oleh salah satu dari budak yaitu Abu Lulu'ah. Umar bin Khattab memiliki beberapa julukan seperti misalnya Abu Faiz yang artinya orang yang memiliki kecerdasan, Abu Hafaz bijak dalam pemikiran, singa gurun pasir, dan juga Al-Faruq yang artinya pembeda. Selain memiliki beberapa julukan, Umar bin Khattab juga memiliki beberapa perjuangan setelah masuk Islam, seperti misalnya mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy. Kedua, mengajak Rasulullah SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Ketiga, mendatangi tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk masuk Islam. Keempat, mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kelima, selalu mengikuti setiap peperangan. Pada suatu saat harga barang di pasar mulai merangkak naik. Beberapa kaum muhajirin seperti Ali, Utsman, Talha dan juga Zubair memberikan usulan untuk menaikkan tunjangan Umar bin Khattab. Salah satu dari mereka berkata, alangkah baiknya jika kita memberikan usulan menaikkan tunjangan hidup Umar bin Khattab seperti Umar bin Khattab. Lalu Ali menjawab, alangkah baiknya jika usulan tersebut diberikan pada masa yang lampau. Lalu mereka pun menuju ke rumah Ali. Tiba-tiba Utsman menyela dan seraya berkata, alangkah baiknya jika kita memberikan isyarat dulu kepada putri beliau Hafsah untuk memberitahukan saya takut Umar akan murka kepada kita. Akhirnya mereka pun setuju dan bertemu dengan Hafsah untuk memberitahukan kepada Umar untuk meminta pendapatnya tentang menaikkan tunjangan hidupnya. Lalu Hafsah pun berkata kepada ayahnya. Umar seraya berkata, Hafsah, siapa yang mengajarimu untuk memberikan usulan ini? Lalu Hafsah menjawab, saya tidak akan sebutkan namanya sebelum ayah memberikan pendapat tentang usulan tersebut. Kemudian Umar berkata lagi, demi Allah, apabila saya tahu siapa yang memberikan usulan tersebut, maka saya akan memukul mukanya. Lalu Umar lanjut berkata, Hafsah, bagaimana pakaian Nabi Muhammad di rumah? Lalu Hafsah menjawab, beliau hanya memiliki 2 pakaian, yang satu untuk menyambut tamu dan satunya untuk kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan makanan Nabi Muhammad? Umar berkata. Lalu Hafsah menjawab, makanan beliau adalah roti yang kasar dan ditambah dengan minyak himam.
Lalu Umar bertanya lagi, bagaimana, apakah Nabi Muhammad memiliki kasur di rumah? Lalu Hafsah menjawab, tidak, beliau hanya memiliki sebuah selimut tebal untuk musim panas, dan ketika musim dingin tiba, selimut satu bagian untuk kita tutupi tubuhnya dan satu bagian lagi untuk dijadikan sebagai alas tidurnya. Lalu Umar berkata, wahai Hafsah, katakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW selalu hidup sederhana dan kelebihan hartanya ia berikan kepada orang yang tepat. Perumpamaannya seperti tiga orang sahabat yang ingin pergi ke suatu tempat, dan ketika salah satu dari mereka sampai, sahabat kedua mengikutinya, dan setelah sahabat kedua sampai, sahabat ketiga mengikutinya. Apabila sahabat ketiga merasa puas dengan bekalnya, maka mereka akan bertemu di suatu tempat. Tapi apabila orang ketiga memilih jalan yang lain, maka dia tidak akan bertemu bersama di akhirat.